dikatakan bahwa barang siapa mau bersolawat munjiat 1000 kali pada tengah malam, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Ngomongin tentang sholawat munjiat yang sebelumnya kita juga udah pernah bahas. Jadi aku itu nemu sholawat munjiat itu justru malah bukan dari YouTube, tapi dari blog. Jadi aku gak sengaja buka satu blog yang dimana di blog itu tuh diceritakan gimana si penulis atau penulis blog ini punya pengalaman tertentu dengan sholawat munjiat. Setelah aku baca blog itu, akhirnya aku praktekin sendiri gitu. Oke, di sini aku bisa cantumin blognya, nanti linknya di deskripsi. Dan aku mau bacain, kalau misalnya kalian gak mau berkenan untuk membuka blognya sendiri, aku bacain di sini gimana penulis itu memiliki pengalaman dengan praktek sholawat munjiat. Di situ tertulis sekitar tahun 1993, saya pernah tidak punya uang sedikit pun. Lalu saya teringat bahwa saya pernah baca di kitab Silahul Mukmin karangan Kiai Haji Mahfud Sahroni, dikatakan bahwa barang siapa mau bersolawat munjiat 1000 kali pada tengah malam, niscaya Allah cepat mengabulkan hajatnya, lebih cepat datangnya hajat daripada kilat. Lalu pada malam harinya setelah sholat isya, saya sholat hajat. Langsung saya memberi hadiah surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, kepada Raja Waliullah yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada seluruh orang Islam yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dan terakhir saya mohon untuk dikabulkannya hajat saya. Saya berdoa begini, ya Allah, saya mohon uang 1 juta Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, terus saya baca sholawat munjiat 1000 kali. Mulai jam 9 malam selesai pas subuh. Habis sholat subuh saya tidur, sekitar jam 7 saya dibangunkan orang tua saya. Katanya ada tamu, ternyata ada orang yang mau beli barang punya saya. Dan saya bilang kalau harganya 1 juta, harga yang tidak mungkin atau terlalu mahal. Tapi tanpa menawar, orang itu langsung bilang ya. Pengalaman kedua masih di tahun 1993 juga. Semua sama seperti yang di atas, hanya permohonan saya ganti. Ya Allah, berilah saya uang yang banyak. Dan ternyata pagi harinya ada yang memberi uang pada saya 1.250.000 rupiah. Dan pada waktu itu uang segitu bagi saya yang masih bujangan saya anggap sangat banyak. Pengalaman ketiga di tahun 2002. Saya juga seperti yang di atas, tapi permohonannya saya ganti. Ya Allah, berikanlah jodoh untuk hidup saya. Sama, lagi-lagi masih dalam keadaan tidur, saya ditelepon adik saya untuk diperkenalkan seorang wanita. Dan wanita itu adalah istri saya sampai sekarang. Jadi itu adalah yang ditulis oleh saudara Abdul Wahid kalau nggak salah, karena blog itu namanya adalah Abdul Wahid Kendal, blogspot.com. Di situ beliau menceritakan hal seperti itu, yang mana beliau mengalami 3 kejadian, yaitu yang 2 itu dari tahun 93, yang satunya tahun 2002. Di situ beliau menceritakan tentang bagaimana beliau itu akhirnya mendapatkan apa yang beliau mau setelah membaca sholawat munjiat. Nah, yang pertama itu kalau nggak salah sepedanya itu akhirnya laku, terjual 1 juta. Yang kedua, dia diberi uang 1.250.000. Dan yang ketiga, beliau mempraktekannya untuk meminta jodoh, yang pada akhirnya ini ada perempuan gitu ya, dan karena mereka sama-sama bujangan gitu kan, terus akhirnya ya mereka kenalan dan akhirnya jadi suami istri. Sebenarnya ini adalah beberapa contoh aja sih di antara banyak banget contoh cerita di luaran sana gitu ya. Dan lagi-lagi aku mau ngelurusin mindset kita dulu ya. Sebenarnya menurut aku sendiri nggak masalah kalau misalnya kita meniatkan sesuatu ya, kayak membaca ini, membaca itu untuk apa gitu. Karena sebenarnya dunia akhirat itu saling berpengaruh. Jadi kita tuh sebenarnya ya nggak perlu malu untuk minta sama Allah untuk minta apa gitu di dunia. Karena kalau sholawat itu kan memang pahalanya kan dibagi, yang akhirat 70%, yang dunia 30% gitu. Sehingga kita juga boleh meminta untuk diberi balasan di dunia gitu. Jadi buat kita yang merasa kayak
putus asa, merasa nggak punya harapan dan lain sebagainya, ya kita coba aja untuk berdoa ini ya, sholawat munajat. Karena daripada kita diem aja nggak tahu harus ngapain, bener-bener putus asa dan lain sebagainya, itu justru malah lebih fatal daripada kita semua mencoba untuk membaca sesuatu atau mungkin bertafakur gitu ya dengan sholat malam, atau mungkin ya dengan bersedekah dan lain sebagainya, yang itu akan membangkitkan spirit kita lagi. Jadi alih-alih kita putus asa, kehilangan harapan dan lain sebagainya, kan alangkah baiknya kalau kita mencoba ini gitu kan, daripada nih kamu depresi, daripada kamu frustasi nggak tahu mau ngapain gitu kan, yang akhirnya membuat kamu lebih putus asa gitu. Buat aku sendiri, percikan kita memiliki harapan itu udah bagus banget loh. Kamu digerakkan sama Allah untuk melakukan sesuatu, walaupun itu kamu niatkan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, itu menurut aku justru lebih baik daripada kamu gak ada hasrat sama sekali, daripada kamu tuh kayak malas hidup, daripada kamu tuh kayak gak punya harapan, daripada kamu tuh putus asa gak tahu ngapain, terus yang terfikirkan hanya yang buruk-buruk aja. Kan mendingan kamu baca sesuatu walaupun itu kamu niatkan untuk dunia, toh juga nanti kedepannya pasti aku yakin spiritual kita akan tumbuh sendiri gitu. Walaupun awalnya mungkin kita kayak merasa membaca ini kok untuk duniawi gitu. Jadi kita lakoni aja apa yang ingin kita lakukan. Yang penting bukan hal-hal yang menjurus ke keputusasaan atau tiada harapan gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya.